Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Herenisa dari Prodi IFSI S1. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat website menggunakan framework CI. Pertama-tama, kita harus download terlebih dahulu file CI-nya. Setelah itu, kita ekstrak file CI tersebut. Di sini saya menggunakan CI versi 3. Setelah diekstrak, kita copy folder tersebut ke htdocs. Setelah di-copy ke sini, kita ubah namanya sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan nama website_kajian. Setelah itu, kita buka XAMPP, lalu start Apache dan MySQL. Lalu kita buka web browser, kita ketik localhost / nama folder yang sudah kita ubah tadi. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kenapa? Karena kita sama sekali belum mengkonfigurasi file-file yang terdapat di folder CI ini. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Lalu kita pilih file, lalu open folder. Lalu kita pilih website, maksud saya nama folder yang sudah kita buat tadi. Lalu select folder. Setelah masuk ke Visual Studio Code, di dalam folder website ini terdapat banyak sekali folder, di antaranya application, system, test, user guide. Untuk aset, saya menambahkannya sendiri. Ini untuk CSS, atau untuk template dari websitenya. Pertama, kita masuk ke auto load. Di sini, saya hanya mengubah di bagian helper saja. Kenapa? Karena nanti saya akan menggunakan URL untuk memanggil setiap filenya. Lalu, di config, saya hanya mengubah di bagian config base URL. Ini itu untuk pegangan atau pemanggil folder mana yang akan dipanggil di web browser nanti. Setelah itu, kita masuk controller. Di sini saya membuat file baru, yaitu halaman.php. Ini sebagai apa? Ini sebagai pemanggil dari tampilan websitenya nanti. Di sini saya membuat metode baru, yaitu public function view halaman sama dengan beranda. Kenapa halaman? Karena saya membuat nama file itu halaman. Lalu sama dengan beranda, karena saya akan memanggil file yang akan ditampilkan nanti, yaitu beranda. Lalu di slide view, dalamnya ada templates, /header, lalu pages, halaman, templates, /footer. Kenapa di sini terdapat data? Ini tuh sebagai pemanggil dari si judul ini. Nanti judul dari website tersebut akan muncul seperti nama atau title yang kita masukkan di header nanti. Untuk file templates, untuk folder templates /header ini, kita buat di view. Ini view, saya membuat dua file baru, yaitu pages dan templates. Pages ini isinya file-file websitenya, sedangkan templates ini tuh sebagai footer dan juga header. Di sini header tuh sebagai pemanggil untuk judul atau bagian kepala, sedangkan footer itu untuk bagian kakinya. Footer saya hanya memasukkan /body sama tutup HTML, sedangkan untuk header saya memasukkan struktur HTML dari doctype sampai body.
Kemudian, setelah itu masuk ke config. Di sini buka roots.php. Di sini terdapat root default controller. Di sini saya memasukkan halaman /view. Kenapa? Halaman sebagai controller, sedangkan view itu terdapat file-file yang akan dipanggil nanti. Lalu untuk root, any halaman /view/$1. Kenapa $1? Karena kita tidak akan memanggil file itu secara tetap. Misalkan kita hanya memanggil beranda, otomatis yang hanya muncul akan beranda. Kenapa 1? Kita bisa bebas memilih file mana yang akan dibuka nanti. Kita buka file anak.php. Di dalamnya terdapat struktur dan juga konten yang akan ditampilkan di website nanti. Untuk dropdown atau navbar, saya menggunakan link untuk menghubungkan beberapa file agar nanti saat diklik di browser nanti bisa terhubung. Untuk CSS, saya memanggilnya dengan sintaks rel style sheet type text/css href php echo base url karena kita menggunakan URL. Lalu untuk foldernya, kita masukkan assets, lalu CSS, lalu filenya karena sesuai dengan yang dibuat di dalam folder website kajian. Saya membuatnya aset lalu CSS. Untuk image, sama seperti untuk menyambungkan CSS tadi, hanya saja menggunakan image search atau image src. Di sini, masukkan assets/image, lalu nama dari fotonya tersebut. Setelah itu, karena yang akan kita panggil itu ini, kita harus menghilangkan index.php. Caranya dengan membuat file baru di dalam folder website_kajian, yaitu file.htaccess. Di dalamnya terdapat rewrite engine, on, rewrite condition request file name, jadi ini nama filenya, lalu rewrite rule, sehingga index PHP ini diubah menjadi file sesuai yang kita panggil nanti, bebas tidak harus menggunakan index PHP terlebih dahulu. Untuk bagian header, karena judulnya itu terdapat header, saya menggunakan website kajian, sehingga di tampilan websitenya judulnya menjadi website kajian. Setelah kita buka, tampilan websitenya akan langsung terbuka di web browser. Kita buka navbarnya dan bisa kita lihat tampilannya. Juga gambarnya bisa muncul. Nah, saat diklik setiap item bisa muncul. Sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun cara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.